Sebelum kakak lanjutkan, coba kalian berdiri dulu semuanya, boleh? Ikuti musiknya. Tangan kirinya angka 2. Tangan kanannya gini. Ini bukan politik ya, ini hanya gerakan. Coba, siap, pindah. Hop. Bisa, ayo pindah. Lagi pindah. Lagi pindah. Lagi pindah. Pindah. Sekarang tangan kirinya jempol. Tangan kanannya kelingking. Seperti ini. Lagi. Ya. Tangan kanannya maju mundur. Maju mundur. Ya. Ayo coba. Ayo coba. Ayo coba. Bukannya begini. Gini tuh. Tangan kiri pukul-pukul, tangan kanan maju mundur. Coba pindah. Ya. Silakan duduk lagi. Coba dengarkan. Pagi. Pertanyaannya, apa yang membedakan Udin dan Asep? Kerja keras, apa lagi? Sikap, oke. Apa lagi? Selain sikap, kalau sikap pasti yang mendorong Asep menjadi sukses bersikap seperti itu, apa yang mendorong itu? Kita lihat nih ya. Udin dulu ketika dia menjadi tukang batu, yang dia pikirkan hanyalah masalah uang. Berapa upah yang saya terima setiap saya bekerja. Itu aja yang dipikirin, duit aja pikirannya. Tapi berbeda dengan Asep. Asep, walaupun dia tahu bahwa dia juga butuh uang untuk kehidupan sehari-hari, tapi yang berbeda, Asep punya sebuah impian. Walaupun Asep seorang tukang batu, tapi dia berkata kepada dirinya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Suatu saat saya akan punya perusahaan sendiri. Walaupun ketika itu Asep hidup dalam kondisi yang sederhana, keluarganya sederhana. Bahkan sang ibu pun berkata, nak, kalau bercita-cita sudahlah, jangan terlalu tinggi, nak. Asalkan kamu bisa makan, asalkan gaji kamu bisa buat makan kamu dan keluarga kamu, ibu sudah bahagia. Kamu tidak usah mikirkan ayah dan ibu. Memang mimpi tidak hanya sekedar mimpi, tapi apa yang membuat Asep bersemangat mengejar cita-citanya? Karena Asep memiliki impian yang jelas dalam hidupnya. Dia tahu mau jadi apa ke depannya. Dia tahu ke depannya dia ingin seperti apa. Dia punya impian yang kuat untuk membahagiakan orang tuanya. Maka dia kejar impiannya dengan semangatnya. Tidak seperti Udin yang mikirnya cuma uang aja. Satu kisah lagi. Ini adalah guru kakak Bapak Ari Ginanjar Agustian ketika usia 29 tahun. Ya, ketika beliau masih muda. Sekarang usianya Om Ari sudah 54 tahun. Ya, ini adalah usia beliau ketika 29 tahun. Dulu Om Ari hanyalah seorang dosen honorer di salah satu kampus di Bali. Mungkin teman-teman pernah mendengarnya, kampus Udayana, pernah dengar? Mungkin yang kelas 6 pernah mendengar ya, kampus Udayana. Jadi salah satu kampus di Bali, Pak Ari ini menjadi dosen honorer. Gajinya berapa? Ketika itu gajinya 100.000 per bulan. Itu gaji yang diterima oleh Pak Ari. Sehingga kemudian Pak Ari merasa gajinya tidak cukup untuk membiayai kehidupannya. Lalu Pak Ari punya cita-cita. Pak Ari bilang bahwa kepada dirinya sendiri, ya Allah, suatu saat saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Bahkan rela sampai meninggalkan ibadah hanya karena mengejar uang.
Saya akan bikin sebuah perusahaan, saya akan ajak orang untuk bekerja di perusahaan saya, sekaligus saya mengajak mereka untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Dan itu baru sekedar impiannya saja. Baru sekedar mimpinya Pak Ari. Kenapa kakak bisa cerita seperti ini? Karena kakak 2 tahun jadi asisten pribadinya Pak Ari Ginanjar. Tahun 2014 sampai 2017 ya, 3 tahun kakak jadi asisten. Nah, kakak diceritain ini sama Pak Ari. Sampai akhirnya teman-teman, karena kehidupan Pak Ari ini keluarganya sederhana, ya, ibunya seorang pegawai PNS, ibunya bahkan berkata, Ari, sudahlah, kamu bekerja saja jadi dosen. Sama kalimatnya. Yang penting kamu bisa hidup untuk keluarga kamu, itu sudah cukup membuat ayah dan ibu bahagia. Tapi apa kata Pak Ari? Tidak, saya akan berikan yang terbaik untuk orang tua saya. Akhirnya Pak Ari mengambil keputusan. Dia keluar dari dosen, lalu Pak Ari bikin usaha, bisnis. Bisnis celana jeans. Dan ketika itu uang gajinya dikumpulkan. Dan dari uang yang dikumpulkan gajinya itu, Pak Ari bisa membeli 12 potong celana jeans. Jadi Pak Ari beli 12 celana jeans, lalu dia jual celana jeans itu di sebuah ruko di pasar Kuta Bali. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Apakah jeansnya laku? Ternyata nggak laku. Bayangkan, 2 minggu Pak Ari jualan celana jeans, cuman laku 2 celananya. Sampai kemudian ibunya Pak Ari berkata, Ari, benarkan apa yang ibu bilang? Sekarang gimana? Udah berhenti dosen, jualan juga nggak laku-laku. Tapi apa kata Pak Ari? Pak Ari bilang ke ibunya, ibu doakan saja Ari. Ari akan terus bekerja keras. Kenapa? Karena Ari niatkan ini untuk menolong ibu, bapak, dan juga orang-orang banyak. Ari ingin menjadi sukses bukan untuk Ari sendiri, tapi Ari ingin menolong orang banyak. Akhirnya apa kata ibunya? Ibu akan selalu mendoakan kamu. Dan teman-teman, sampai suatu ketika dagangan yang gak laku-laku, Pak Ari jadi sering bengong. Tapi ketika itu Pak Ari pernah suatu ketika lagi bengong, lagi ngelamun gitu ya, di depan rukonya. Tiba-tiba, tapi ngelamunnya itu Pak Ari ngebayangin gini sambil doa. Pak Ari bilang gini sambil ngelamun, ya Allah, suatu saat saya akan punya perusahaan sendiri. Saya punya karyawan, jumlahnya ratusan orang. Saya akan punya gedung. Gedungnya tinggi. Gitu, ngelamun. Pas lagi ngelamun, tiba-tiba Pak Ari ketiduran. Pas Pak Ari ketiduran, kalian tahu mimpinya apa? Kira-kira mimpinya apa? Nah, pas Pak Ari ketiduran, ternyata Pak Ari mimpi kalau Pak Ari sudah jadi pengusaha. Sudah punya gedung, sudah punya karyawan banyak. Seperti itu mimpinya. Sampai kemudian Pak Ari dibangunin sama salah satu karyawannya, ditepuk. Pak Ari kaget. Wah, astagfirullahaladzim. Ternyata masih jadi pedagang celana jeans. Ternyata yang tadi cuma mimpi doang. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Mimpinya itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya Pak Ari. Mimpinya masuk ke dalam hati Pak Ari. Hingga Pak Ari semakin yakin bahwa atas izin Allah, suatu saat saya akan bisa meraih impian saya itu. Walaupun hari ini saya nggak tahu caranya gimana, tapi saya akan terus minta sama Allah. Dan teman-teman, akhirnya dengan keyakinan itu, dengan semangat itu, satu persatu mulailah datang orang-orang yang Allah gerakkan hatinya untuk membantu Pak Ari. Hingga kemudian bisnisnya alhamdulillah semakin sukses. Bisnisnya semakin sukses. Dari 1 ruko akhirnya jadi 2 ruko, 3 ruko, 4 ruko. Dan sampai akhirnya di tahun 2001 Pak Ari membuat sebuah lembaga training yang dinamakan ISQ. Tahun 2001. Tapi ketika itu karyawannya baru 5 orang.
Bahkan kantornya masih nyewa di ruko-ruko, lantai 3, kecil kantornya. Tapi bayangkan ketika itu Pak Ari bilang kepada para karyawannya, di tahun 2001 Pak Ari bilang seperti ini, suatu saat kita akan training tidak hanya di Jakarta, kita akan training ke Sumatera, kita akan training ke Kalimantan, kita akan training ke Papua, bahkan kita akan training sampai ke Australia, kata Pak Ari. Bayangkan karyawannya baru 5 orang. Pak Ari ngomong seperti itu di depan karyawannya. Dan kalian tahu apa kata karyawannya? Sebagian karyawannya bilang seperti ini. Mohon maaf ya, ini cerita aslinya nih. Bahkan sampai saat ini karyawannya masih ada, Pak. Dan dia ngaku gitu. Pas Pak Ari bilang seperti itu, karyawannya sempat bilang gini, wah, bos gua udah mulai gila nih. Kenapa mulai gila? Ya, impiannya udah nggak masuk akal. Gimana caranya sebuah perusahaan yang karyawannya cuma 5 orang, tapi pengen trainingnya ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Gimana caranya? Tapi apa kata Pak Ari? Yakin aja dulu. Allah yang ngasih. Yang penting usaha. Yakin aja, Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi. Dan apa yang terjadi teman-teman? Alhamdulillah, believe it or not, dengan Allah menggerakkan hati orang-orang yang kemudian iba melihat Pak Ari dan kemudian membantu Pak Ari sampai akhirnya benar di tahun 2003 Pak Ari mulai keliling Indonesia. Dari satu kota ke kota yang lain menyelenggarakan training ISQ. Akhirnya sampai diundang ke Oxford, diundang ke Madinah, diundang seminar di Mekah. Akhirnya mimpi yang Pak Ari tuliskan di tahun 2001 terwujud di tahun 2003. Dan di tahun 2004 kemudian Pak Ari punya mimpi yang lebih gila lagi. Apa kata Pak Ari? Kita akan bikin gedung 25 lantai. Di atasnya ada masjid, tulisannya Allah. Dan ketika itu padahal kantornya masih nyewa ruko. Tapi Pak Ari memberikan impian yang lebih besar lagi. Sampai kemudian akhirnya satu persatu karyawannya mulai nggak betah, Pak. Mulai ada yang keluar. Dianggapnya impiannya sudah terlalu tinggi. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Bahkan ketika karyawannya itu satu persatu keluar, Pak Ari berkata seperti ini. Saya tidak akan pernah menyurutkan impian saya. Biarkan mereka keluar. Saya tetap yakin dengan kekuasaan Allah. Allah akan bantu kita. Karena kita dirikan ini bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kita ingin menolong umatnya Rasulullah. Kita ingin buktikan bahwa umat Islam harus kaya. Dan mereka harus sukses. Akhirnya teman-teman, di tahun 2005, Pak Ari membuat gambar seperti ini. Dan ketika gambar ini dibuat, ini kita belum tahu gedungnya bakal berdiri di mana. Kita belum tahu. Ketika gambar ini dibuat, kita bahkan nggak tahu uangnya dari mana. Kata Pak Ari, buat aja dulu gambarnya. Biarkan gambar ini menjadi visualisasi di dalam pikiran kita. Digambar seperti ini gedungnya. Ini gambar yang dibuat di tahun 2005. Ketika itu. Persis gambarnya seperti ini. Dan teman-teman, apa yang terjadi dengan semangat Pak Ari bersama para alumni ISQ, bersama para karyawan ISQ, ternyata gambar yang pernah Pak Ari buat di tahun 2005, akhirnya atas izin Allah, gambar itu sekarang menjadi kenyataan. Gedung Menara 165 di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dari sebuah impian kini menjadi kenyataan. Samar-samar cahaya mulai memperlihatkan sinarnya. Dengan nama yang... Coba, kalian boleh dengarkan saya. Saya akan sampaikan semangat yang Pak Ari pernah sampaikan kepada saya. Untuk anak-anak remaja hebat seperti kalian. Jujur demi Allah, setiap kali saya melihat video ini, saya selalu menangis. Karena saya tahu bagaimana perjuangan kami mendirikan gedung ini. Kami hanya sebuah lembaga training yang tidak dibiayai oleh pemerintah. Kami berjuang sendiri. Apa
Apa yang membuat Pak Ari mendirikan gedung ini? Demi Allah, tidak ada maksud kami ingin sombong. Kami hanya prihatin melihat bangsa Indonesia. Pak Ari pernah berkata kepada kami, Kemas, para trainer, lihatlah gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta. Milik siapa itu? Milik orang-orang asing. Mana orang Indonesia yang punya gedung tinggi seperti itu? Mana orang Islam yang punya gedung seperti itu? Bahkan lihat gedung-gedung tinggi itu, di mana mereka meletakkan musola, di mana mereka meletakkan masjid, di basement. Mungkin inilah gambaran orang-orang kaya yang ada di Indonesia sekarang. Apa yang membuat bangsa kita gak maju? Banyak orang kaya, tapi meletakkan musolahnya di basement, meletakkan Allahnya jauh di dalam hati mereka. Ini yang membuat bangsa kita gak maju. Maka saya akan buktikan, kata Pak Ari, seorang Muslim, dia juga harus kaya. Dia harus hebat. Saya akan mengajak banyak ratusan, ribuan orang-orang Muslim untuk bangkit. Menjadi orang-orang kaya, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Orang kaya yang akan memberikan manfaat untuk banyak orang. Yang akan mengajak orang mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Maka saya akan dirikan sebuah gedung 25 lantai, menggambarkan jumlah Nabi dan Rasul yang patut kita ketahui. Yang di atasnya ada masjid bertuliskan lafaz Allah. Apa maksudnya? Orang Islam, dia harus sukses. Dunianya sukses, tapi tetap meninggikan Allah di atas segala-galanya. Itu impian kami. Maka terus Pak Ari berkata, keyakinan kami, ada satu impian Pak Ari yang paling besar, yang saat ini masih kita kejar. Pak Ari punya sebuah mimpi. Pak Ari berkata, tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara adidaya. Apa itu negara adidaya? Indonesia di tahun 2045 akan mengalahkan negara-negara seperti Amerika, Rusia, dan lainnya. Ketika Pak Ari berkata seperti itu, banyak orang yang pesimis dan berkata, Pak Ari, mungkin impian yang ini sudah terlalu tinggi. Apabila Indonesia ingin menjadi negara adidaya, PR bangsa kita masih terlalu banyak, Pak Ari. Lihat korupsi di mana-mana, narkoba, pergaulan bebas. Bagaimana negeri ini bisa menjadi negeri yang adidaya, mengalahkan Amerika? Bagaimana caranya? Apa kata Pak Ari? Kalau kamu masih ragu, kamu tidak percaya dengan Allah. Kalau kamu yakin dengan Allah, dan kamu yakin bahwa ini adalah perjuangan kita untuk membangkitkan negeri ini dengan nama Allah, suatu saat tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka teman-teman, saya mau tanya sama kalian. Di tahun 2045, Pak Ari bahkan berkata seperti ini, mungkin di tahun 2045 saya sudah meninggal dunia. Usia sekarang saya sudah 54 tahun. Kakak sekarang usianya sudah 30 tahun. Dan kakak tidak tahu apakah di tahun 2045 kakak masih hidup. Pak Ari tidak tahu apakah di tahun 2045 Pak Ari masih hidup. Tapi siapa yang akan meneruskan perjuangan ini? Siapa yang akan membangkitkan bangsa ini? Siapa yang akan membangkitkan kembali peradaban Islam? Mereka adalah anak-anak remaja yang ada di hadapan kakak. Saat ini usia kalian baru mungkin 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun. Tapi di tahun 2045, rata-rata usia kalian sudah di atas 35 tahun semua. Dan itulah usia-usia produktif kalian ketika kalian menjadi seorang yang sukses. Bisa jadi suatu saat lahir Menteri Pendidikan, alumni dari Darun Najah 3. Akan lahir orang-orang hebat, ya, yang lahir dari alumni Darun Najah 3. Kakak yakin sekarang. Demi Allah, kakak yakin. Ini yang menjadi impian kakak. Maka kalianlah yang akan meneruskan perjuangan ini. Buat Nabi Muhammad bangga. Buat Rasulullah bangga kepada kalian. Buat orang tua kalian bangga kepada kalian. Maka apa yang harus kalian lakukan sekarang? Awalilah semua itu dengan mimpi. Impian kalian. Impian yang tidak akan terpengaruh oleh kata-kata siapapun. Sekalipun orang menganggap kalian sebelah mata, sekalipun orang mengatakan bahwa mimpi kalian terlalu tinggi, saya hanya ingin berkata satu hal, jangan takut bermimpi.
Kalau itu sudah kalian niatkan hanya untuk Allah. Itu saja. Maka teman-teman, sahabatku, mimpi ini yang kemudian Pak Ari tularkan kepada anak-anak remaja. Karena Pak Ari tahu bahwa Pak Ari tidak hidup selamanya. Pak Ari harus mencetak kader. Maka lahirlah kader-kader hebat. Pak Ari salah satunya hadir di sini. Alumni Darun Najah 3, Kak Nahli. Kasih tepuk tangan dulu buat Kak Nahli. Mungkin saat ini Kak Nahlia sedang merintis karirnya. Tapi siapa yang tahu kalau kelak Kak Nahlia ini bisa jadi direktur di sebuah perusahaan. Dengan karyawannya yang jumlahnya ribuan. Lalu Kak Nahlia mengajak orang-orang karyawannya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Bayangkan berapa banyak pahala yang kemudian mengalir kepada Kak Nahlia. Dan saya yakin itu pun tidak hanya kepada Kak Nahlia. Di sini ada Kak Indri, ada Kak Rafi'i, orang-orang hebat yang kemudian Pak Ari persiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Maka teman-teman, semangat ini yang kemudian kami tularkan kepada anak-anak remaja seusia kalian. Bahkan seorang profesor namanya Prof. Naya, pendiri dari Sekolah Bisnis Manajemen ITB, dia berkata, Pak Ari, tidak cukup membekali dengan intelektualitas untuk menjadikan bangsa ini maju. Sudah terlalu banyak orang-orang cerdas di bangsa ini. Yang masih kurang adalah orang-orang yang punya akhlak yang baik. Maka inilah alasan kenapa engkau ada di Darun Najah 3. Maka bersyukur apabila ada di antara engkau yang masih mengeluh dengan kehidupanmu di sini. Mungkin ketika engkau ada di luar sana, engkau tidak lebih baik. Bahkan pergaulan di luar sana mungkin akan membuatmu semakin buruk. Maka bersyukur kau ditakdirkan ada di sini, kau dijaga oleh Allah, engkau dipersiapkan untuk menjadi orang-orang hebat oleh Allah. Bersyukur. Maka teman-teman, saya hanya ingin meminta doa dari kalian. Inilah semangat kami untuk meneruskan perjuangan Pak Ari. Kami ajarkan anak-anak seusia Nahlia 16 tahun, 17 tahun untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Bahkan mereka diajarkan, mereka diminta untuk menuliskan apa impian mereka 5 tahun yang akan datang. Impian ini yang akan mereka kejar. Lalu kemudian mereka diajarkan tentang ilmu public speaking. Pak Ari mengajarkan bagaimana menjadi seorang pembicara yang hebat, bagaimana menjadi seorang pembicara yang bisa memberikan pengaruh. Pak Ari mengajarkan itu kepada mereka. Kenapa? Pak Ari berkata, ini adalah ilmunya Rasulullah yang telah diambil oleh orang-orang Yahudi. Sehingga lihat orang-orang Yahudi, rakyatnya jumlahnya tidak banyak, tapi menguasai 3/4 perekonomian dunia. Kenapa? Mereka tahu gimana caranya mempengaruhi pikiran orang. Itu padahal ilmunya Rasulullah. Namun kenapa kita sebagai orang muslim tidak bangga menggunakan ilmu itu? Maka kemudian Pak Ari mengambil kembali ilmu itu dan diajarkan ke anak-anak remaja seperti mereka. Dan alhamdulillah teman-teman, kakak tunjukkan ini hanya ingin membuktikan kepada kalian bahwa prestasi yang Pak Ari dapatkan dengan membuat gedung 25 lantai, itu juga bisa kalian lakukan di usia sedini mungkin. Kalian tidak perlu seperti Pak Ari, menunggu usia 50 tahun baru sukses. Usia muda, mereka sudah bisa meraih keimpian mereka. So teman-teman, kakak yakin dan percaya, kesuksesan kalian akan kalian raih dalam waktu dekat. Usia sedini mungkin. Ini beberapa prestasinya lah. Beberapanya sudah mulai berusaha, sudah ada bisnis sendiri. Usianya 19 tahun mereka sudah berbisnis. Ada yang usianya 24 tahun. Mereka sudah berbisnis dan memiliki karyawan yang banyak. Penghasilannya sudah ratusan juta rupiah. Bahkan teman-teman, ada yang kemudian sahabat-sahabat kakak yang dia juga berbisnis sambil berdakwah. Berbisnis di bidang hijab. Ini adalah temannya Kak Nahlia. Ya, sepasang suami istri. Dua-duanya adalah mahasiswa ISQ Business School. Sekarang sudah lulus dua-duanya. Dan mereka tetap berjuang berbisnis. Selain hanya bisnis, mereka juga mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan banyak sekali teman-teman contoh-contohnya. Apa maksudnya kakak menyampaikan ini semua kepada kalian? Kakak hanya ingin meyakinkan kalian bahwa 95% kesuksesan kalian ditentukan oleh pikiran bawah sadar kalian. Apakah itu pikiran bawah sadar kalian?
Setiap apa yang kalian dengar, kalian lihat dan kalian rasa, itu akan masuk ke dalam pikiran kalian. Tapi kenyataannya selama ini, di Indonesia, 150.000 kata negatif lebih banyak masuk ke dalam pikiran kita. Dan hanya 5.000 kata positif yang masuk ke dalam pikiran kita. Ini yang bisa jadi membuat bangsa kita nggak maju. Sosial media, kira-kira lebih banyak negatif atau positifnya? Negatif. Kalian baca itu, masuk ke dalam pikiran kalian, akhirnya mempengaruhi alam bawah sadar kalian dan menjadikan kalian tidak sukses. Maka mulai hari ini, rubahlah itu. Kalian gunakan media sosial hanya untuk hal-hal yang positif. Sharing dakwah, tunjukkan eksistensi kalian, tunjukkan eksistensi Darun Najah 3, bahwa kita memberikan manfaat untuk orang banyak. Share hal-hal yang positif, ajak orang kepada kebaikan. Ini yang kalian lakukan. Sehingga harapannya apa teman-teman? Harapannya kalian akan mendapatkan kesuksesan itu 100%. Apa itu kesuksesan 100%? Ya, terakhir dari kakak minta waktu 10 menit. Seorang Robert Anthony melakukan sebuah penelitian bahwa sukses, hal yang paling pertama kali kita lakukan untuk kita sukses adalah afirmasi. Apakah itu afirmasi? Afirmasi itu contohnya kayak begini. Nih, kakak kasih lihat ya. Ketika kalian berkata kepada diri kalian, kalian bilang begini, "Ya Allah, saya ingin sukses, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi seorang pengusaha, saya ingin lulus dengan nilai yang terbaik." Itu afirmasi, berbicara kepada diri sendiri. Dan kalau kalian hanya melakukan itu, kenyataannya suksesnya hanya berapa persen? Baru 10%. Maka kata dia nggak cukup. Kalau mau lebih sukses lagi, maka tidak hanya sekedar bicara sama diri sendiri, tapi lakukan visualisasi. Apa visualisasi? Tidak cukup hanya berbicara, tapi kalian bayangkan. Kalau misalkan ada di antara kalian yang cita-citanya mau jadi dokter, maka bayangkan seperti apa kalian ketika jadi dokter. Bayangkan baju dokter yang kalian pakai. Lalu bayangkan kalian nanti kerja di mana. Bayangkan rumah sakit tempat kalian bekerja. Bagi kalian yang mau jadi pengusaha, nggak cukup sekedar bilang, saya mau sukses bisnis hijab, saya mau sukses bisnis hijab. Nggak cukup. Kalau perlu kalian bayangkan, seperti apa kalau kalian punya butik, kalian punya tempat rumah produksi sendiri, kalian punya perusahaan sendiri. Bayangkan itu. Dan ternyata, ketika itu kalian lakukan, itu pun baru 50%. Dan bagaimana supaya 100%? Maka libatkan feeling. Apa maksudnya? Libatkan perasaan kalian. Bayangkan, rasakan seakan-akan mimpi itu sudah terwujud. Yakini bahwa Allah sudah mendengar impian kalian dan Allah akan wujudkan impian itu. Jadi kalau ada kalian yang cita-citanya misalkan mau lulus dari pesantren ini dengan nilai terbaik, tidak cukup hanya diucapkan tapi diyakini. Bahkan kalau perlu bayangkan bagaimana ketika kalian dapat nilai yang terbaik, gimana ekspresi orang tua kalian, ketika orang tua kalian memeluk kalian, dan bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada kalian, itu dirasakan. Dan itu kalian lakukan setiap hari. Menjadi doa-doa kalian ketika sholat. Maka insya Allah itu adalah yang akan mengantarkan kalian 100% menuju kesuksesan.